apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Sebenarnya Arif dan Bro Rocky Gerung. Ini kalau nggak salah Anda yang di pemerintahan atau di pemerintah, di sektor-sektor yang formal, liburnya baru hari ini ya. Kan pemerintah kemarin memutuskan untuk mengundurkan libur Hari Raya 1 Muharram. Ya biasa, pemerintah suka akal-akalan gitu buat dapat keuntungan jam kerja gitulah. Ya. Enggak, itu kan sebutnya re-engineering. Sebenarnya ini berkaitan dengan kekhawatiran pemerintah kalau kemudian orang banyak memanfaatkan waktu hari libur yang kejepit itu jadi libur panjang. Nah, takutnya begitu. Tapi soal re-engineering ini yang paling menarik kemarin pasti banyak mendapat sorotan publik adalah re-engineering data kematian COVID. Kan karena angka COVID sejak tanggal 12 Juli loh, Indonesia itu jadi juara dunia untuk ke tingkat kematian harian di dunia ya. Ini saya bacanya di situs Worldometer itu. Jadi juaranya. Nah, daripada terus-menerus gitu bikin masalah, hapus saja data kematiannya. Jadi selesai kan? Case close kan? Itu canggih itu. Ya. Jadi di hari ini data itu akan terus ada di dalam dunia digital kita. Sehingga nanti satu waktu mungkin ada peneliti pandemi dunia, mungkin ya 50 tahun sejak sekarang, ada seorang peneliti pandemi, dia anggap bahwa Indonesia keajaiban itu. Karena nggak ada yang meninggal, tapi penduduknya punah. Lalu dia bertanya-tanya tuh, ini si peneliti, loh Indonesia gila tuh, pada waktu pandemi 50 tahun lalu, nggak ada korban, tapi penduduknya punah gitu. Lalu jadi perbincangan dunia tuh, riset macam-macam. Ternyata ada mungkin makhluk ET ekstraterestrial yang bawa kabur manusia Indonesia tuh. Sampai satu waktu orang tahu bahwa ini adalah engineering, hasil engineering manipulasi. Lalu orang tertawa lagi. Tapi ini tertawa 50 tahun depan ya. Jadi Pak Luhut nanti masih akan diingat 50 tahun depan sebagai engineer utama dari extraterrestrial problem. Nah, nanti akan hilang itu dari kan biasanya di data-data ada dot gitu, ada tanda-tanda merah gitu. Ini yang paling merah di sini ini. Sekarang tiba-tiba mulai hari ini hilang nih data dari Indonesia. Jadi kita bisa mengklaim bahwa Indonesia telah berubah dalam satu hari jadi negara paling berbahaya di dunia menjadi negara paling aman di dunia dalam soal COVID. Ini satu paket dengan cara istana memoles dirinya itu. Jadi kalau kita naik istana negara itu ada karpet merah tuh, seolah-olah karpet itu betul-betul wangi merah, padahal habis disemprot sama 30 liter parfum. Karena di bawahnya itu sampah. Jadi sampah itu ditutupin karpet merah supaya nggak kelihatan dan nggak bau tuh. Jadi itu soalnya tuh. Begitu ganti presidennya, tetap karpet merahnya diangkat, sampahnya ada di situ. Termasuk si presiden tuh, pembuang sampah di situ. Jadi ini satu paket dari politik pencitraan istana yang terus-menerus memberi sinyal palsu. Dan internasional tentu paham. Apalagi tadi soal utang, soal ekonomi tumbuh 7%, tapi korporasi punya utang sekian triliun. Kan ini gila nih kan. Jadi bagaimana mungkin kita berupaya untuk memahami secara real problem kita kalau manipulasi itu justru diinisiasi oleh istana. Jadi istana bilang silahkan bermanipulasi itu termasuk. Ini satu paket dengan apalagi itu. Kemarin kita bahas hukum yang dimanipulasi itu. Disuruh minta bersedih-sedih supaya diturunkan hukumnya si Yuliari itu. Nangis aja lu ngehek-ngeheknya tuh supaya jatuh hati tuh orang. Kan begitulah keadaan kita. Dalam kekacauan bukannya akal sehat dipakai, akal bulus yang ditambah kan ini problemnya. Nah, tetapi gini, ini jangan nggak perlu dunia karena ternyata realitasnya kalau kemarin kan rakyat yang bilang bahwa angka pertumbuhan naik kok dia tetap lapar. Tapi ternyata ini di kabinet sendiri juga mempersoalkan. Ibu Sri Mulyani ya, kalau saya baca datanya ini, saya baca beritanya ya, Bu Sri Mulyani ini bilang bahwa utang korporasi RI bikin khawatir. Jadi dia khawatir, wajar kalau khawatir karena ini ada teman kita yang ekonom yang ahli fiskal Awalil menyatakan bahwa nilai utang sektor publik kita itu sampai sudah 12.500 triliun. Ini lebih gede dari 11.000 triliun yang diklaim ada di datanya ada di kantongnya Pak Jokowi itu. Ya, ini juga mentalnya Sri Mulyani.
Dia mau ngelapor ke siapa itu? Kan dia tahu dari awal keadaan itu tuh, bahwa seolah dia baru kaget, wow ternyata gimana mungkin itu datanya nyebar di mana-mana kok. Tapi dia takut buat ngomong di sidang kabinet kan. Mestinya Sri Mulyani ngomong di sidang kabinet. Dan Dr. Awali yang saya kenal baik itu, tiap hari dia cuma berkutat dengan data APBN itu, data ekonomi makro, data kaitan makro linkage, yang paham betul tentang angka tuh. Jadi nggak mungkin Sri Mulyani itu nggak ngerti itu. Awali aja yang dari luar sebagai pengamat kritis, ekonom pinter itu, matematikanya 110 mungkin nilainya, ngerti betul tentang sembunyi-sembunyian angka di dalam peristilahan. Kan ini cuma seolah diselundupkan istilahnya ini apa namanya, utang korporasi masih bisa ditangani secara bisnis. Enggak, itu di dalam dunia itu begitu utang korporasi, bahkan sekarang utang korporasi itu utang luar negeri swasta itu melampaui utang luar negeri negara tuh. Jadi satu paket yang berbahaya karena akan dipermainkan oleh pasar uang internasional. Melihat korporasi gagal, ya udah masuk segala macam spekulasi. Lalu biasa sama seperti 98, mumpung lagi jatuh dibeli, terus nanti diakal-akalin, dijual lagi, asetnya pindah. Itulah. Nah, Sri Mulyani balik lagi, ini orang yang adalah kasir negara, yang sebetulnya nggak punya kebijakan buat mengatasi itu kan. Ini kan soal kebijakan Menteri Investasi, Menteri Perindustrian segala macam. Tapi Sri Mulyani karena dia tahu keadaan di dalam sebelum penyelundupan angka, mestinya dia ucapkan kegelisahannya itu di sidang kabinet. Tapi dia tahu Jokowi emang nggak ngerti begitu-begituan. Tapi kan bisa dibikin mudah kan pengertiannya supaya Pak Jokowi ngerti bahwa kita memang betul-betul krisis. Nanti satu waktu nanti ada mungkin Menteri Luhut bilang oke, kita anggap aja itu bukan utang, tapi itu adalah pemberian atau pinjaman yang nanti akan ada bunganya. Jadi bukan utang, pinjaman berbunga dari korporasi. Jadi begini-beginian tuh, sehingga manipulasi istilah itu menyebabkan rating kita di dunia internasional, kesehatan maupun ekonomi, pandemi maupun ekonomi buruk terus kan. Nah itu orang nanti anggap ya yang diucapin Sri Mulyani sebetulnya cuma 1/5 tuh, mesti 5 kali lipat utang swasta. Makin parah lagi kan persepsi internasional. Ya, saya kira mungkin nanti diubah, bukan lagi utang tapi jadi apa ya, jadi semacam kewajiban. Karena kan kalau tadi data kematian dihapus, yang ada dia bilang kami nggak berbohong karena yang ada orang meninggal dunia, bukan mati kan gitu. Ya, yang adanya orang mudik bukan pulang kampung tuh, atau sebaliknya. Jadi kita udah kenali ya cara itu. Yang seharusnya kalau mau jujur itu punya integritas, ya mundur dong. Kalau udah nggak mampu, jangan tipu rakyat dengan menipu orang yang udah meninggal dianggap nggak mati tuh. Kan ini soalnya. Jadi Pak Luhut dan Ibu Sri Mulyani itu lakukan hal yang akan diingat orang sebagai karena takut berselisih di istana, maka dia nipu-nipu ke rakyat. Itu kan dosanya lebih besar tuh. Memanipulasi hak hidup orang dan memanipulasi angka ekonomi itu memburukkan masa depan kita. Saya berpikir-pikir memang sampai berapa lama ya kondisi ini bisa bertahan, karena bagaimanapun ini kan mereka ini berdiri dalam sebuah bangunan yang rapuh gitu. Kalau kita banyak juga menggunakan istilahnya mereka seperti membangun istana pasir gitu, yang gampang sekali sebenarnya begitu tersapu ombak ya akan bubar semua itu istananya. Ya karena otaknya pasir semua juga isinya kan. Nah. Duit atau otak nih? Kalau ingat saya kemarin duit semua, bukan pasir semua nih, yang dana 2 triliun tadi. Ini keadaan di mana elite akhirnya kehilangan metodologi itu. Kan elit istana harusnya kuat metodologinya. Sekarang dia udah gak punya metodologi, dia asal-asalan aja kan, nyablak aja kerjaannya tuh. Jadi kita sih gembira-gembira aja, semakin dia kehilangan metodologi, semakin linglung dia sebagai birokrasi, semakin rapuh keadaan kita. Itu sebetulnya semua yang terjadi hari ini, manipulasi data kematian, keluh kesah soal utang terus-menerus, sebetulnya itu semua adalah gerak menuju endgame. Tapi orang mau cegah, nggak mungkin jadi endgame. Bagaimana nggak mungkin? Ya ini dia lagi berdak situ. Itu kalian yang bikin. Siapa yang bikin? Sri Mulyani sendiri yang ngaku bahwa dia dalam situasi endgame kok. Kan situ sebetulnya Sri Mulyani mau bilang,
saya ada di dalam situasi end game karena saya nggak tahu lagi bagaimana mengakali angka itu supaya investor asing itu percaya bahwa hutang kita itu manageable, hutang swasta, hutang Bank Indonesia atau hutang pemerintah Indonesia itu manageable. Ternyata dia udah nggak tahan. Pasti dia Sri Mulyani udah dikritik juga oleh Bank Dunia kan. Anda Menteri Keuangan kasih data yang benar dong gitu. Demikian juga Pak Luhut. Suatu waktu orang akan anggap bahwa Pak Luhut sebenarnya udah nggak mampu. Jadi betul, dia nggak mampu lagi menangani COVID, lalu dia ubah ukuran cara penanganan gitu. Kalau begitu disebut aja bahwa Indonesia sebetulnya tidak perlu obat-obat segala macam, cukup ambil ketimun, diiris-iris, dicampur jahe segala macam, diminum aja tuh. Kan sebetulnya begitu aja. Jadi keadaan kita dibaca secara jelas oleh dunia internasional sebagai negara pembohong. Kalau kita bohongi internasional itu namanya diplomasi. Kita bohongi rakyat kita. Nah itu artinya kurang ajar. Nah, yang lebih berat lagi kalau dia percaya dengan kebohongan dia sendiri. Itu kan lebih serem lagi. itu mati ketawa cara istana. Ya saya kira begitu yang sedang terjadi, berupaya untuk meyakinkan bahwa karena kita ingin 7%, maka kita berupaya untuk pertahankan 7% itu dengan menerangkan pada rakyat. Ini 7% ya. Rakyat juga bingung, ngapain sih terangin sama kita 7%? Karena dia khawatir nanti semester 3 nanti, kuartal ketiga, udah pasti drop kan, nggak mungkin 7%. Wong periode sekarang utang segala macam. Jadi begitu timbul 4%, dia bingung sendiri. Waduh, kita mesti sebut nih 7 turun ke 4 lagi nih. Nanti akan dimanipulasi. Dia takut kebohongan yang dia percaya hari ini, yang dia buat sendiri, dia takut nanti akan terbuka 2 bulan lagi tuh. Begitu angka semester 2 ini mulai diperlihatkan di kuartal terakhir. Nah, ini lucunya nih. Memang ini menurut saya tahapannya selain kita melihat kepanikan, tapi saya juga kita bisa melihatnya dari sisi angle yang lucu gitu ya. Dan ini yang menarik lagi adalah bahwa kemarin kita juga membahas banyaknya baliho-baliho para politisi ini, terutama partai-partai besar. Ini kan sebenarnya mengkonfirmasi apa yang terjadi. Mereka yang di dalam pemerintahan tahu belakang apa yang terjadi di dalam. Karena itu mereka siap-siap nih mulai dari sekarang. Kan kalau ngitung tahun 2024 kan mestinya pasang balihonya nanti dong, menjelang tahun 2003. Kalau sekarang dipasang, dan itu ternyata saya baca ini ya, Bung Rocky, baliho yang dipasang oleh Puan ini mahal sekali nih ya. Karena kalau saya baca di Tribun ini disebutkan bahwa satu yang di Solo saja itu 1 bulan, satu balihonya Puan tuh biayanya 450 juta rupiah. Kali berapa, kali seluruh wilayah itu berapa puluh miliar yang dikeluarkan oleh Puan untuk biaya baliho saja. Buat Ibu Puan itu murah karena dia nggak akan pasang sampai 2024. Dia akan pasang kira-kira sampai September lah. Karena setelah 17 Agustus, kasakusuk ganti presiden, bukan ganti presiden, endgame itu akan terjadi. Kan nggak mungkin gitu ya. Dia nggak bakal investasi gede-gedean lah. Ini namanya shortcut gitulah, atau sprint, bukan lagi maraton. Kalau maraton, wah itu habis uangnya. Dia akan keluarkan sebuah dana untuk memastikan bahwa setelah Agustus akan terjadi cekcok politik yang mengarah pada end game. Jadi itu kalkulasi PDIP. Jadi dengan mudah kita bisa terangkan pada publik, PDIP sudah nekat untuk mempercepat perubahan politik. Yang cara semacam itu membuat panik Erlangga juga langsung pasang juga. Jadi persaingan antara Jokowi, Erlangga, dan Ibu Mega aja sebetulnya politik. Yang di sekitar situ Luhut berusaha untuk dipamerkan soal ingin jadi presiden, saya kira itu hoax ya. Karena yang real ingin jadi presiden adalah Erlangga, Puan pasti, dan geng Jokowi baru namanya Ganjar segala macam gitu. Tapi nanti akan dibuka-bukaan ini bahwa yang sana pernah korupsi, yang ini ya. Jadi pertarungan di antara baleho ini juga akan jadi konsumsi anak buat pers. Karena kita akan tahu siapa yang akan membuka kebobrokan siapa, itu kira-kira. Ya, betul. Memang beberapa waktu yang lalu tuh beredar semacam poster gitu ya di media sosial bahwa Pak Luhut LBP for untuk Indonesia saat untuk presiden. Saya setuju dengan Anda, ini semacam deception gitu. Satu sisi membusukkan Pak Luhut,
Yang satu sisi sebenarnya mereka yang punya maksud-maksud tertentu yang ingin jadi presiden. Karena buat Pak Luhut nggak penting jadi presiden atau tidak. Dengan posisi sekarang saja, beliau kan sudah sangat berkuasa. Ngapain mesti keluar biaya besar-besaran untuk jadi presiden, untuk kampanye jadi presiden kan? Saya kira pikiran Pak Luhut betul. Dia di ujung usianya ingin sekedar menambahkan satu bab biografinya bahwa dia pernah menjadi tokoh sentral di dalam kepresidenan Pak Jokowi. Bahwa kemudian beliau menyesal karena pemerintahan Jokowi tidak sukses. Saya kira secara gentleman Pak Luhut akan katakan bahwa saya juga ikut bertanggung jawab terhadap kegagalan Presiden Jokowi. Itu biasa itu. Saya ngerti lah ketahanan pikiran dan mental Pak Luhut. Yang punya mental bobrok ini adalah semacam misalnya, saya sebut aja Pak Airlangga, agak bobrok mentalnya. Karena dia pasang baleho, seolah-olah dia nggak bertanggung jawab terhadap kesalahan pandemi. Padahal dia ditugaskan presiden untuk mengatasi pandemi di luar Jawa Bali. Jawa Bali kan diwajibkan pada Pak Luhut. Dan sekarang pandeminya pindah ke luar Jawa dan itu tinggi sekali. Ini adalah tanggung jawab dari Erlangga dan dia seolah-olah nggak bersalah. Mestinya ada spanduk lain untuk menunjukkan bahwa baleho Erlangga itu adalah kepentingan dia, sementara kewajiban dia tidak penuhi, yaitu membiarkan pandemi pindah ke daerah-daerah yang seharusnya dia urus. Ya. Nah, tetapi memang itulah risikonya jadi pejabat publik. Jadi ketika mereka sibuk memasang baliho itu di mana-mana itu ada dekonstruksi ya dilakukan. Saya melihat misalnya ini baru Puan, saya kira nanti giliran yang lain juga gitu. Saya melihat tiba-tiba Tepak Kebinekaan itu dipasang di jamban, di sebuah jamban. Saya kira ini aksi di media sosial saja, tapi itu semacam rekonstruksi atau perlawanan sosial lah ya terhadap para politisi ini. Ya, kalau saya tafsirkan secara dekonstruksi juga, mungkin banyak penduduk yang karena kekurangan gizi, sehingga asupan gizinya tidak seimbang, maka dia mengalami bahasa medisnya konstipasi, itu, apa namanya tuh, susah buang air besar gitu. Nah karena itu dengan kepak sayap kebinekaan dapat energi tiba-tiba lalu bread, nah jadi mencret gitu. Jadi kita mesti tafsirin begitu. Jadi rakyat mengalami konstipasi karena tidak diurus gizinya, maka mungkin disulap dengan semangat kepak kebinekaan, konstipasinya pencernanya dilancar lagi. Jadi kita ambil manfaatnya aja, bos. Spanduk itu ternyata tidak berguna di tengah jalan, berguna justru di jamban-jamban. Kira-kira begitu dekonstruksinya ya. Tapi kalau mereka tahu bahwa biayanya satu baliho itu sampai 450 juta, itu bisa tiba-tiba mereka nggak bisa buang air lagi, ngalami konstipasi lagi. Atau mereka kasih sinyal bahwa 450 juta itu kita pasang di jamban supaya bisa bikin 2.000 jamban dengan dan 650 juta atau 2 kelurahan bisa punya jamban bersih sebetulnya. Jadi pesannya turunkan 450 juta itu untuk kami buatkan jamban bersih, tidak perlu dalam bentuk baliho. Gitu kira-kira. Oke. Mari terus kita nikmati karena sinetron Endgame ini kelihatannya akan semacam stripping ya, tayang tiap hari seperti sinetron Ikatan Cinta yang ditonton oleh Pak Mahfud MD. Ya, kita baca sama-sama suasana memanas menjelang 17 Agustus. Dan orang masih ada spekulasi bahwa jangan-jangan 17 Agustus inspektur upacaranya adalah orang lain. Yes. Oke, bye. Ya.